yang misalnya tidak pernah mau berbuat baik dalam kehidupan, maka dia sedang dikuasai oleh iblis. Karena hakikatnya dia bukan iblis, tapi masuk nilai-nilai iblis dalam kehidupannya. Ada yang meninggal dalam keadaan sujud, saking banyak yang bekal yang didapatkan. Yang tidak punya bekal gelisah. Gelisah, bahkan ada yang takut. Ada yang gak mau keluar. Makanya di Quran surah 8 ayat 50, malaikat sampai pukul-pukul badannya. Keluar kamu, keluar kamu, keluar kamu. Yang merasa hidupnya nikmat sampai hari ini, kenikmatan itu Allah berikan untuk mencari surga Anda. Bukan supaya Anda pamer, berfoya-foya saat di dunia. Anda salah persepsi dalam kehidupan, salah misi Anda. Fokus. Kita turunkan keterangan tentang manusia dulu. Sampai menemukan 40 tahun. Setelah itu baru kita turunkan turunan amalnya. Apa yang wajib hati-hati. Apa yang harus kita kerjakan. Apa yang kita akan bawa pulang. Baik, bismillah. Mohon izin saya tulis agak cepat. Nanti saya terangkan dengan sedikit lebih lambat. Sepakat? Alhamdulillah. Ibu kelihatan? Belum saya tulis. Bagaimana bisa kelihatan? Ibu kenapa hari ini? Sudah ngaku nabi, udah kelihatan luar biasa. Satu, Quran, surah ke-15, ayat ke-28, dicipta sebagai manusia. Kemudian diperkenalkan sebagai khalifah, Quran surah kedua ayat 30. Diberi nama dengan Adam, Quran surah kedua ayat 31. Diminta malaikat hormat, Quran surah kedua ayat 34. Dimasukkan ke surga sementara, Quran surah kedua ayat 35. Diturunkan ke bumi, Quran surah kedua ayat 36. Diberi keterangan bahwa bumi itu sementara. Diberikan petunjuk, Quran surah kedua ayat 38, paling kanan sebelah atas. Baik. Setelah turun, kemudian keturunannya pun dihadirkan, Quran surah ke-4 ayat pertama. Keturunannya menyebar, daerah-daerah yang berbeda, Quran surah ke-49 ayat 13. Ini fitrah dalam kehidupan yang berpasangan, Quran surah ke-51 ayat 49. Kemudian ini saling mengenal, 10. Terjadilah kemudian saling pengenalan mau masuk ke lamaran, Quran surah ke-4 ayat ke-4. Terjadi pernikahan yang legal, Quran surah ke-30 ayat ke-21. Kemudian sampai terjadi langsung saja ke fase rumah tangga, masuk fase kehamilan, Quran surah ke-7 ayat 189. Bagaimana suasana di dalam kandungan, 13 Quran surah ke-22 ayat ke-5. Dijelaskan lagi di Quran surah ke-23 ayat 12 sampai dengan ayat ke-16-nya. Kemudian sampai kelahirannya diberikan ASI, Quran surah kedua ayat 233. Sampai dia tumbuh masuk ke fase pendidikan dini, Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan 19. Kemudian dia masuk ke fase remajanya, pendidikannya di Quran surah ke-12 Yusuf, kita ambil surah ayat ke-4 sampai dengan ayat 29 saja. Kemudian dari sini terus berkembang sampai masuk ke fase usia 40 tahun. Langsung saja. 17. 40 tahun kita ambil di Quran surah ke-46 ayat ke-15. Dari sini ada 5 amalan yang harus disampaikan. Pertama, banyak berdoa. Doanya nanti terkait juga dengan orang tua. Kita turunkan doanya Quran surah ke-17 ayat 23 bisa sampai ayat 27-nya. Kalau agak malas berdoa, bayangkan tentang ini, Quran surah ke-31 ayat ke-14, paling kiri sebelah atas. Kemudian setelah itu, aslih li dzurriyyati, yang kedua, untuk keturunan. Visinya adalah mengajak semua keturunan ke surga, Quran surah ke-52 ayat 21, disambut di surga oleh para malaikat, Quran surah ke-13 ayat 23 sampai dengan 24. Bagaimana menyiapkan ini ke surga? Dipilih dulu surga mana yang akan menjadi targetnya. Ada surga pertama di Quran surah ke-4. Di ayat kita ambil misalnya ayat 69 dulu, 63 dulu. Kemudian setelah itu yang kedua di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23 amalannya. Kemudian setelah itu diambil di Quran surah ke-3 ayat 133 sampai 134. Atau ambil yang level biasa di Quran surah ke-2 ayat 25. Nanti amalannya kita turunkan. Setelah itu kita hapus dulu. Baik. Selanjutnya kita turunkan. Setelah ini tubtu ilaik, kemudian tubtu taubat. Saya turunkan lagi. Amalan taubat kita turunkan Quran surah ke-66 ayat ke-8. Taubatnya harus taubat nasuha. Cara taubatnya ada di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 17 sampai 18. Sampai taubat itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir
surah kedua ayat ke-222, akhir ayatnya. Kalau Anda benar-benar taubat, maka akan dicintai Allah. Cinta bisa menggugurkan dosa. Quran surah ketiga ayat ke-31. Kesalahan juga bisa dihapuskan. Kita turunkan lagi. Kemudian minal muslimin, menjadi muslim yang patuh, lebih taat pada Allah. Patuh dan taat terturunkan dulu, komitmennya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 102. Turunannya kemudian kita dapatkan cita-citanya di Quran surah 19 Salam ayat ke-15. Amalannya ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 208. Paling kiri agak sedikit ke bawah. Tafsir ini kita temukan nanti di hadis riwayat Muslim. Juz pertama, nomor hadis yang ke-8. Riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di sini ada 5 amalan kalau ingin mempertahankan ini sampai wafat. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, yang pertama dapatkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ketiga, turunannya nanti di ayat Quran surah ke-17 ayat ke-78. Kemudian terturunkan lagi yang ini syahadat dulu, maaf. Quran surah ke-47 ayat 19. Kemudian Quran surah ke-17 langsung saja, ayat 78. Kemudian Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-43. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Yang kelima Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 196 sampai 203. Pas. Ini materi kita. Jelas insya Allah? Kalau sudah jelas, saya pamit ya. Alhamdulillah. Baik. Sudah? Ada satu lagi yang belum saya turunkan, saya masukkan di doa nanti ya. Jadi ini kelihatannya 4 tapi isinya 5 sebetulnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai materi kita. Bapak Ibu sekalian, di antara keistimewaan Al-Quran yang sekaligus menegaskan bahwa Al-Quran firman Allah, bukan rekayasa manusia, juga kitab yang sesungguhnya, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Di antara kebenarannya menunjukkan kepada kita isyaratnya lewat penciptaan manusia. Tidak ada satupun kitab sampai hari ini yang menerangkan kepada kita, bahkan yang dianggap suci, menerangkan tentang manusia secara detil dari setiap penciptaan sampai kembalinya kepada Allah, kecuali hanya Al-Quran saja. Saya alhamdulillah punya koleksi kitab-kitab lain di rumah. Saya punya koleksi dari Taurat, bahkan dari versi bahasa Arabnya. Kemudian ada Bible dengan beberapa varian perbedaan-perbedaan dan cetakan-cetakan berbedanya. Kemudian ada juga yang lainnya, tapi mohon maaf, saya tidak temukan keterangan sedetil Al-Quran yang membahas tentang manusia dari sejak awal diciptakan sampai kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini nanti kita akan temukan kebenaran Allah yang meyakinkan pada kita memang tidak ada Tuhan yang hak selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi mukaddimahnya sudah kita tetapkan, mukaddimah sudah kita bahas. Yang hanya tahu tentang manusia itu hanya Tuhan. Tuhannya Allah. Ya, jadi bagaimana cara mengukurnya? Kalau kita ingin mengukur Tuhan yang benar, adalah Tuhan yang tahu tentang detil manusia. Tidak ditemukan di kitab manapun atau yang dianggap Tuhan kecuali dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa hanya Quran yang menunjukkan pada kita tentang firman yang benar, dan firman-Nya berasal dari Allah. Ini artinya hanya Allah Tuhan yang hak, layak untuk kita sembah dan kita tetapkan sebagai Tuhan. Jelas di sini? Baik. Yuk kita kembalikan. 1. Awal penciptaannya, ini saya akan terangkan dengan cepat karena ini sudah pernah saya bahas. Nanti saya akan langsung ke fase-fase selanjutnya. 1. Awal penciptaan disebutkan di Quran surah 15 ayat ke-28. Allah mengatakan, Inni khaliqun basyara. Saya akan menciptakan makhluk baru, manusia. Disebut dengan bashar untuk membedakan keadaannya dari malaikat, hewan, dan jin. Malaikat sifatnya sempurna dalam arti tidak pernah berbuat salah. Quran surah ke-66 ayat yang ke-6, paling kiri sebelah atas. La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat itu tidak punya peluang bermaksiat kepada Allah. Jadi maaf Bu ya, Bapak ya.
Kalau kita ingin bertanya, makhluk mana yang tidak pernah berbuat salah? Namanya malaikat. Jelas? Baik, jadi kalau Bapak Ibu tidak pernah berbuat salah dalam hidup, Bapak Ibu namanya malaikat. Nah, sepanjang Anda yakin Anda bukan malaikat, berarti Anda punya peluang berbuat salah. Paham? Baik. Dua, di makhluk pertama, malaikat diciptakan dengan takwa saja. Takwa itu semua sifat-sifat baik. Dia tidak punya peluang menyimpang. Lawan dari takwa itu nafsu namanya. Ada makhluk yang kedua diciptakan dengan nafsu saja. Dia tidak mengenal baik. Tidak mengenal norma kemuliaan. Namanya hewan. Hewan. Karena itu kalau ada hewan berbuat salah, ibu jangan marahi. Betul Pak, kalau ada hewan berbuat salah, Anda jangan iseng mencela, gak ada kerjaan. Seperti halnya memuji malaikat, itu buang-buang energi. Hebatnya malaikat Jibril emang. Karena Jibril itu tidak punya peluang berbuat salah. Makanya Anda tidak pernah dengar misal malaikat Jibril korupsi ayat. Tidak ada. Sama hewan kalau berbuat salah jangan dicela. Karena bakatnya cuma punya nafsu. Lihat tuh, delman keliling Pondok Indah, gak pakai celana, gak malu dia. Silakan cek. Maaf, kucing buang kotoran di mana saja. Nggak usah dicela. Memang dia tidak punya adab dalam kaitan dengan takwa. Jelas Bu ya? Ibu pelihara kucing. Sudah ngepel lantai. Sudah bersih. Tiba-tiba di situ buang kotoran. Ibu marah. Dasar kucing ya. Emang kucing. Memang kucing. Dia tidak punya takwa. Tidak punya rem di situ. Baik. Fokus. Takwa, nafsu. Nah, di tengah-tengah ini ada makhluk ibu bapak sekalian yang dia punya takwa, punya nafsu. Kalau digabungkan dua sifat ini, maka namanya akan berubah. Dari malaikat, dari hewan, menjadi bashar namanya. Basharun. Singkatnya bashar itu makhluk tampak yang terlihat, yang menggabungkan dua sifat antara takwa dengan nafsu. Ini. Di manusia ketika diciptakan oleh Allah, diperkenalkan dengan nama bashar, menunjukkan kesan bahwa dalam dirinya ada potensi takwa, cenderung pada kebaikan. Saat yang sama, dia bisa berbuat salah dengan nafsunya. Paham? Jadi jangan kaget kalau saat bersamaan, misal, Anda ada dorongan yang baik, dorongan yang buruk. Selalu begitu. Ada potensi jujur, ada lawannya dusta. Ada kemudian, maaf, potensi tawadhu, rendah hati, ada lawannya sombong. Ada potensi sabar, ada juga potensi marah. Komplit dalam diri kita. Karena itu jangan pernah heran kalau Anda dengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah ada getaran dalam hati? Cepat siap-siap, sudah adzan. Pernah begitu? Itu takwa namanya. Setelah adzan selesai, la ilaha illallah, tiba-tiba ada suara, tenang, baru adzan, belum qomat. Pernah ada bisikan itu? Itu nafsu namanya dorongannya. Manusia disebut dengan bashar karena menggabungkan dua sifat ini. Baik, perhatikan baik-baik. Apa bedanya kemudian dengan jin, dengan setan, dengan iblis? Perbedaannya pada kontrol nafsunya. Iblis itu nafsunya lebih dominan dibandingkan dengan takwanya. Karena iblis pernah bertakwa. Cuman sayang, karena nafsunya sangat dominan, tertutup semua takwanya, dilebur oleh nafsunya. Datanglah murka Allah sampai dengan kiamat dan abadi dalam neraka jahanam. Dari mana membuktikan itu Ustaz? Quran surah ke-18 ayat ke-50, paling kanan pertengahan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Saat kami firmankan kepada malaikat dan jin yang ada di sekitarannya sujud hormat pada Adam. Semua hormat karena taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Illa iblis, kecuali iblis. Siapa iblis ini? Lihat baik-baik. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Iblis ini awalnya termasuk kalangan jin. Jadi asal dari iblis, asalnya jin. Kana minal jinni. Jin yang apa? Fa fasaqa an amri rabbi. Jin yang tiba-tiba fasik keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari fasik itu taat. Lawan fasik itu taat, Pak. Lawan fasik itu taat. Jadi sebelum dia fasik, dia itu taat. Jin ini taat kepada Allah. Cuman sayang, ketika Adam diciptakan, diberikan kelebihan, dia nggak mau nerima kelebihan itu. Ketika diminta hormat kepada Adam atas perintah Allah, dia katakan, lihat baik-baik, Quran surah kedua ayat 34, Aba wastakbar. Dia enggan, istakbar, dia sombong. Apa yang dia katakan? Quran surah 7 ayat 11-13. Ana khairun minhu.
Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat dibandingkan dia. Tidak level. Yang diciptakan lebih tinggi dari api, sujud hormat kepada yang diciptakan lebih rendah dari tanah. Ketika dia tidak mau sujud karena kesombongannya, sombong itu baik atau buruk? Buruk. Tawadhu, rendah hati, baik atau buruk? Baik. Sekarang perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Kalau ada yang baik, menutup yang jelek, maka dalam bahasa Arab, akar katanya berakal dari kata labisa. Lam, ba, sin. Menutup yang baik, menutup yang buruk. Ada yang baik, menutup yang buruk. Karena itu pakaian dalam bahasa Arab disebut dengan libas namanya. Libasun. Libasun. Kenapa disebut dengan libas? Karena pakaian ini menutup bagian tubuh kita yang dianggap buruk tampil keluar. Makanya disebut aurat. Aurat itu terbuka. Sesuatu yang terbuka ditutup. Kita nggak mau terbuka. Sesuatu yang baik menutup yang buruk disebut dengan libas. Kalau kita balik hurufnya, ba-nya didahulukan. Ba, lam, sin. Jadi balasa. Itu artinya salah satu maknanya, maaf, yang buruk menutup yang baik. Jadi kalau ada yang baik-baik ditutup oleh yang buruk, maka didahulukan ba-nya dari labisa jadi balasa. Kalau melekat pada pemiliknya, maka berubah kalimatnya dari balasa jadi iblis. Kenapa iblis disebut dengan iblis? Karena pada saat itu dia tertutup oleh sifat-sifat buruknya, sombong. Begitu ditutup oleh sifat sombong, hilang semua sifat takwanya. Hilang. Maaf, diminta sujud, tidak mau. Diminta hormat, tidak mau. Dan hebatnya, ketika salah, Allah berikan peluang untuk tobat pun, dia tidak mau tobat juga. Dia tidak mau tobat. Perhatikan bedanya dengan Adam. Adam punya takwa. Adam punya nafsu. Adam berbuat salah. Ketika salah melanggar larangan Allah untuk makan buah khuldi itu, diberikan kesempatan tobat. Quran surah kedua ayat 37. Paling kiri sebelah bawah. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Adam masih mau tobat. Bedanya dengan iblis. Maaf. Diberi kesempatan tobat, dia malah mengajukan proposal kepada Allah. Ya Allah, saya ingin buktikan memang saya lebih hebat dibandingkan Adam. Berikan saya kesempatan untuk menggoda Adam yang dikatakan lebih hebat daripada saya itu. Dengan menggoda ini, saya akan buktikan kepadamu, saya memang lebih unggul dibandingkan dengan Adam. Perhatikan, ketika nafsu menguasai dirinya, tertutup keadaan dirinya, takwanya hilang dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang muncul semua keburukannya. Maka diancamlah oleh Allah dengan neraka jahanam sampai akhir kehidupannya. Di pertama, kenapa kita disebut dengan bashar? Ibu bapak mesti tahu baik-baik bahwa dalam diri kita akan ada dua peluang. Satu, peluang jadi orang baik. Yang kedua, peluang nafsu yang bisa menyamakan kita dengan hewan. Kedua, kita beda dengan malaikat, tidak sama dengan hewan. Plus, tidak serupa dengan iblis. Jadi kalau ada di antara kita, maaf, orang yang misalnya tidak pernah mau berbuat baik dalam kehidupan, maka dia sedang dikuasai oleh iblis. Karena hakikatnya, dia bukan iblis, tapi masuk nilai-nilai iblis dalam kehidupannya. Paham? Nih. Sudah, ini satu, saya bahas. Agak cepat. Ditugaskan oleh Allah makhluk ini bukan di langit. Malaikat tugas di langit, jin ada sebagian yang di langit kemudian turun ke bumi. Lihat baik-baik, makhluk terakhir manusia ini diturunkan oleh Allah untuk bertugas di bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hei malaikat, hei jin, saya ciptakan makhluk baru ini dengan satu tugas. Tugasnya bukan di langit tapi fil ardi. Di bumi sebagai apa? Khalifah. Selesai. Satu, diciptakan manusia. Kedua, tugas kehidupannya ada di bumi. Jadi kalau ada seseorang bernama manusia, pasti hidupnya di mana? Di bumi. Baik. Sekarang Bapak Ibu di mana? Bukan, di Pondok Indah. Masjid Raya Pondok Indah. Pondok Indah bagian dari bumi? Bagian dari bumi. Berarti kita manusia normal. Tiga. Agak cepat. Nama pertamanya disebut dengan Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Detil. Awal penciptaan, dibedakan sifatnya dari makhluk lain, tugasnya diberikan. Yang ketiga, nama manusia pertamanya disebutkan, Adam. Dan punya keunggulan, dihormati oleh malaikat. Quran surah kedua ayat 34. Agak cepat. Setelah itu, diperkenalkan tempat kehidupan aslinya. Surga. Quran surah kedua ayat 35.
Sekarang akan saya lambatkan karena ini inti bahasan kita. Perhatikan baik-baik. Saat Allah menyebutkan surga di ayat ini sekaligus menginformasikan pada kita bahwa tempat utama kita itu adalah di tempat ini, surga. Perhatikan kalimatnya, wa qulna, dan kami tegaskan kepada Adam. Kami firmankan kepada Adam, ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah. Hei Adam, saya firmankan padamu dan pasanganmu, istrimu, uskun anta. Uskun anta. Uskun dari kata sakana. Dari sini muncul kata sakinah. Tempatnya disebut dengan maskan. Tempat muara asal disebut dengan maskan. Di Quran ingin mengatakan, hei Adam, hei istrimu, cepat tinggali di sini. Ini tempat asalmu di sini. Ini muaramu di sini. Di mana itu? Jannah. Jadi pertama kali Allah firmankan pada malaikat, pada jin, pada makhluk sekitaran, maaf, Allah tegaskan kepada kita semua bahwa tempat asal kita, tempat muara kita, tempat abadi kita bukan bumi, tapi surga. Di semua kita itu tempatnya surga, Bu, Pak. Tidak cukup dengan amin, harus tahu dulu kita. Ya. Surga. Bumi itu bukan tempat kita. Bumi cuma sementara saja. Karena tempat kita di surga, Bapak kita pernah di surga, turun ke bumi untuk menjalankan misi sebagai khalifah, kemudian balik lagi ke surga. Makanya kata Nabi, mohon maaf, kata Nabi, semua umatku itu akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak pengen. Itu masalahnya. Jadi kalau ada orang masuk neraka bukan ke surga, bukan karena Allah nggak mau dia masukkan ke surga, bukan. Karena orang ini memang tidak pengen masuk surga. Itu masalahnya. Ada yang saat mudik tidak mau pulang? Ada. Ini saya gambarkan ilustrasi sederhana. Pelan-pelan ya, lihat baik-baik. Ibu bapak kalau mudik itu, di kita di Indonesia khususnya, biasanya pada saat apa? Saat lebaran. Perhatikan baik-baik. Apakah setiap orang yang mendapati lebaran akan mudik? Tidak. Siapa yang mudik? Yang mampu. Lebih tepatnya, yang punya bekal untuk pulang. Silakan Anda cek. Bukan dia tidak mampu, tapi bekalnya nggak ada. Saya pernah tanya pada seseorang, kenapa Anda tidak mudik? Ustaz, saya tidak punya bekal. Tapi yang punya bekal, lihat baik-baik. Dia mencari semaksimal mungkin. Dia dapatkan bekalnya, Masya Allah. Begitu tiba waktunya, Masya Allah. Dia tempuh jarak yang cukup panjang. Dia gunakan keadaan sederhana, tapi bekalnya luar biasa. Motornya bebek Pak. Tapi bekalnya singa, Bu. Luar biasa. Di belakangnya dimodifikasi lagi. Pakai pelepah pisang. Masukin dus lagi. Masya Allah. Dituliskan pakai kertas di belakangnya. Aku pulang, tunggu aku ya. Masya Allah. Luar biasa. Kenapa dia bahagia? Karena dia punya bekal. Makanya hebatnya luar biasa. Kemudian dia sampaikan pada keluarganya, saya mau mudik ya. Ketika tahu yang di rumah akan kedatangan tamu akan mudik, maka apa yang terjadi? Bahagianya luar biasa. Rumah ditata dengan baik. Dicat, dirapihkan. Yang tidak ada, diada-adakan. Bahkan spesial. Yang tadinya mustahil ada, jadi ada. Kalengnya kongwan, isinya rangginang. Cuman ada pas mudik. Cuman ada pas mudik. Jadi yang tidak ada pun diada-adakan. Cuman saat mudik. Anda bisa bayangkan, kalau hukum dunia saja saat mudik ke tempat asal, mengharuskan kita punya bekal, maka bagaimana dengan hukum akhirat yang abadi? Makanya orang-orang yang punya bekal, itu cenderung cepat ingin pulang. Orang-orang yang punya bekal cenderung tenang pulangnya. Makanya saat dia akan pulang dalam meninggalnya pun tenang, Bu. Silahkan Ibu cek. Tenang luar biasa. Quran surah 89 ayat 27-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang tenang. Mau meninggal aja tenang. Tenang, tenang, tenang. Bahkan ada sementara yang menyiapkan tempat persiapan meninggalnya. Ada yang sudah bikin makam sendiri, punya rasa. Ada yang menyiapkan pakai kain kafan sendiri, lalu mengatakan pada anaknya, ya idza mittul ana fala tut'imul jiwar. Kalau papa meninggal sekarang tolong jangan repotkan tetangga. Pakai kain kafan, sebagian tinggal disempurnakan. Begitu dipakai asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Meninggal. Ada yang meninggal dalam keadaan sujud, saking banyak yang bekal yang didapatkan. Yang tidak punya bekal gelisah. Gelisah, bahkan ada yang takut, ada yang nggak mau keluar. Makanya di Quran surah 8 ayat 50, malaikat sampai pukul-pukul badannya. Keluar kamu, keluar kamu, keluar kamu. Ada yang pukul-pukul, ada yang ngamuk-ngamuk dan sebagainya. Kenapa? Karena takut pulang dia tidak punya bekal. Karena itulah orang-orang yang pulang dengan bekal yang baik, maka dia disambut saat pulangnya. Nanti kita turunkan ayatnya saat kita sampai ke ujungnya. Saya teruskan sebentar, fokus sini.
Maaf, kita simpulkan dulu. Di tempat kita asalnya di mana? Di surga. Kalau bumi itu sementara atau abadi? Sementara. Tugasnya apa? Mencari bekal sebagai khalifah untuk pulang ke rumah kita di surga. Paham? Lihat baik-baik. Makanya saat Allah turunkan Adam ke bumi, Allah berikan peringatan pada seluruh anak cucunya. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Lihat di pertengahan ayat sampai ujungnya. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Hei kalian Adam, Hawa, sampaikan pula pada generasi setelahmu dari anak cucumu, kalian tinggal di bumi tidak akan abadi, hanya sebentar saja. Kalaupun nikmatnya tidak lama, karena semua kenikmatan itu akan jadi bekal untuk pulang kembali ke surga. Balik. Ayo, awas, hati-hati. Hati-hati yang merasa hidupnya nikmat sampai hari ini, kenikmatan itu Allah berikan untuk mencari surga Anda. Bukan supaya Anda pamer, berfoya-foya saat di dunia. Anda salah persepsi dalam kehidupan, salah misi Anda. Salah visi. Makanya ketika Qarun dititipkan kekayaan oleh Allah, kemudian salah gunakan, maka turun ayat mengatakan kepadanya, Qarun, saya turunkan harta ini, kamu saya berikan kelebihan untuk mencari bekal akhiratmu. Turun Quran surah ke-28 ayat 77 untuk menginformasikan kepada kita kisahnya. Ketika ada seseorang punya kedudukan menyimpang, maka turun ayat untuk meluruskan dia. Kedudukan saya titipkan supaya kamu mencari surga dengan kedudukanmu. Makanya Anda, saya, kita, di tempat ini mesti kembali melihat pada diri kita. Titipan apa yang Allah berikan kepada kita untuk mendapatkan surga kita. Tidak sama, Pak. Anda jangan ukur kemuliaan dari satu masa tertentu atau keunggulan tertentu. Ada yang dititipkan pengetahuan, dengan ilmu itu dia dapatkan surganya. Ada yang dititipkan harta benda, dengan harta itu dia bisa gapai surganya. Ada yang dititipkan kedudukan, dengan jabatan itu dia bisa mendapatkan pahala-pahala amalan transferan. Di Anda pulang ke rumah, lihat diri Anda, kira-kira titipan apa yang Allah berikan kepada Anda dan cari surga dengan itu. Ini poinnya. Baik, secara singkat, Adam, Hawa turun ke bumi dengan bekal ini, lalu diberikan petunjuk supaya tidak lalai dalam kehidupan. Petunjuknya di Quran surah kedua ayat 38. Setiap berganti generasi keturunan Adam, maka petunjuk diperbarui, dilengkapi sesuai dengan kebutuhan umatnya. Cepat, saya tutup yang ini. Sampai tibalah semua Adam, Hawa meninggal, tapi meninggalkan keturunan. Ya, Quran surah keempat, ayat yang pertama. Ya ayyuhan nas. Hei manusia. Kalimatnya sudah menggunakan nas. Kalau disebutkan nas, berarti menunjuk manusia dalam bentuk komunitasnya. Saya ulang. Kalau disebutkan kalimat nas, itu menunjuk manusia dalam bentuk komunitas yang banyak. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, Adam, wa khalaqa minha zawjaha, Hawa, wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa, kita keturunan Adam sampai dengan kiamat. Singkatnya ayat ini ingin mengatakan setelah Adam meninggal, Allah Subhanahu wa taala kemudian menghadirkan keturunan dari generasi Adam dan Hawa. Mereka menyebar, jumlahnya cukup banyak dan maaf terdiri dari laki-laki dan perempuan. Muncul Quran surah 49 ayat 13 untuk menegaskan. Ya ayyuhan nasu, hei manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Dan kami tempatkan kalian di tempat-tempat yang berbeda, komunitas yang tidak sama dan suku-suku yang tidak sama. Ayat ini ingin menegaskan setelah Adam meninggal selesai, maka yang meneruskan fungsi sebagai khalifah keturunan-keturunan yang menyebar di setiap tempat yang berbeda-beda. Ada laki-laki, ada perempuan. Maaf, saya pertajam dulu di titik ini. Ada laki-laki, ada perempuan. Perhatikan baik-baik, kata Al-Quran, kalau generasi ini ingin langgeng diteruskan, dengan menghadirkan generasi yang baru, maka yang laki-laki dan perempuan ini kemudian kami pasangkan. Laki-laki, perempuan. Kami pasangkan jadi satu dengan cara yang telah kami atur. Dan diberikanlah itu sebagai fitrah kehidupan. Muncul Quran surah ke-51 ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan semua yang kami ciptakan, awas, kami ciptakan berpasangan supaya dia sadar bahwa hanya Allah yang tidak punya pasangan. Baik, pasangan manusia itu apa? Laki-laki dan perempuan. Awas, jangan sampai tertukar. Sepanjang namanya manusia, maka dia tercipta kalau tidak laki-laki apa?
Perempuan. Pasangan laki-laki apa? Perempuan. Pasangan perempuan apa? Laki-laki. Perhatikan baik-baik. Ini pasangan berlawanan kata Allah sudah fitrah. Jangankan pada manusia, setiap makhluk. Hewan makhluk bukan? Makhluk, baik. Jadi kalau hewan itu makhluk berarti hewan punya pasangan. Kalau manusia laki-laki, hewan jantan. Kalau manusia perempuan, hewan betina. Karena itu pasangan hewan jantan pasangannya, pasangan hewan betina pasangannya, kambing jantan pasangannya, kambing betina. Kambing punya akal tidak? Kambing punya takwa tidak? Kambing sholat tidak? Tidak. Baik, lihat baik-baik. Kambing tidak sholat. Karena itu kalau ada manusia tidak sholat, manusia itu sama dengan, tidak saya katakan itu. Manusia sedang keluar dari fitrah kehidupannya. Baik. Kambing punya takwa tidak? Tidak, kambing diikat di samping masjid Pondok Indah. Datang hari Idul Adha, adzan berkumandang. Walaupun adzan berkumandang, diikat samping masjid karena nggak punya takwa. Maaf, dia tidak akan pernah malu untuk melakukan hubungan. Karena tidak punya takwa, adanya nafsu. Maka yang jantan tetap akan mengejar yang betina. Walaupun dia tidak punya takwa, nggak punya malu, tapi dia masih punya fitrah. Apa itu? Jantan masih ngejar yang betina.